Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan membuat video tentang konsep pemodelan sistem Rentopia. Next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu yang dari kelompok 3. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Febrian Putra dengan NIM 220512140017 dari kelompok 3. perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 220512140023. Perkenalkan, nama saya Daniel Aksif Bagusteranto dengan nomor NIM 2205 1214026. Perkenalkan, saya Malia Nasmi Hamida dengan NIM 220512140029. Saya Gumala Ayu Puspaningrum, NIM 220512140030. Yang pertama di sini yaitu ada latar belakang di mana sebuah sistem merupakan gabungan komponen yang bekerja bersama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman tentang konsep pemodelan sistem adalah pendekatan yang memungkinkan kita untuk menggambarkan struktur, interaksi, dan fungsi sistem menggunakan notasi visual. Konsep pemodelan sistem didukung oleh berbagai notasi visual yang umum digunakan, termasuk diagram alur data atau DFD, diagram konteks, dan diagram ER. Tujuan laporan ini adalah untuk menjelaskan pentingnya penerapan konsep pemodelan sistem dalam manajemen penyewaan barang melalui Rentopia. Oleh karena itu, laporan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Rentopia menggunakan pemodelan sistem sebagai alat untuk mengembangkan aplikasi yang lebih responsif dan efisien, sehingga dapat memastikan bahwa kebutuhan konsumen terpenuhi dengan baik. Next. Selanjutnya ada definisi sistem. Secara umum, sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerja sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain, serta memiliki ketertarikan pada rencana atau plan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Suatu sistem yang baik umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya interdependensi, interdependensi output. Yang kedua ada output sesuai dan konsisten dengan tujuan yang sudah direncanakan. Yang ketiga ada eksistensi kesatuan atau totalitas dipengaruhi oleh komponen-komponennya dan sebaliknya. Yang terakhir ada sebagai suatu kesatuan yang mempunyai masukan atau input dan keluarkan atau output atau tujuan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komponen sistem. Komponen adalah merupakan bagian-bagian sistem yang terdiri atas input, proses, dan output. Setiap komponen sistem mengasumsikan berbagai nilai untuk menggambarkan pernyataan sistem sebagai seperangkat aksi pengendalian atau lebih sebagai pembatasan. Sistem terbangun atas komponen-komponen. Komponen tersebut dapat dipecah menjadi komponen yang lebih kecil. Bagian komponen yang lebih kecil tersebut disebut dengan subsistem. Atribut adalah sifat-sifat atau manifestasi yang dapat dilihat pada komponen sebuah sistem. Atribut tersebut mengkarakteristikkan parameter sebuah sistem, dan hubungan merupakan keterkaitan di antara komponen dan atribut. Next. Selanjutnya ada komponen lain yang terdapat dalam sistem. Yang pertama ada entity, yaitu lingkungan sistem adalah perubahan luar yang mempengaruhi sistem. Untuk menganalisis sistem perlu mendefinisikan istilah seperti entitas, misal server, pelanggan, mesin, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada atribut. Atribut adalah properti entitas, misal prioritas pelanggan. Nilai atribut terkait dengan entitas khusus.
Setiap entitas memiliki atribut yang berbeda, seperti kedatangan, waktu, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan warna dibandingkan dengan entitas lainnya. Kemudian yang ketiga ada aktivitas atau activity. Aktivitas adalah suatu kejadian yang dilakukan entitas dalam selang waktu tertentu, contohnya customer menabung pada kasir di bank. Kemudian yang keempat ada state. State system adalah variabel yang menjelaskan keadaan sistem pada waktu tertentu terkait dengan tujuan pengamatan sistem. Contohnya antrian kasir bank. Variabel state mencakup jumlah teller yang sibuk dan jumlah pelanggan dalam antrian. Kemudian event adalah kejadian sesaat atau tiba-tiba yang dapat mempengaruhi state dari sistem. Contohnya kedatangan customer dalam sistem antrian kasir di bank. Kemudian ada variabel adalah informasi yang mencerminkan karakteristik sistem, berbeda dari atribut yang terkait dengan entitas tertentu. Variabel bersifat umum dalam sistem dan dapat diterapkan pada berbagai entitas seperti panjang antrian atau batch size. Next. Selanjutnya ada level abstraksi. Level abstraksi adalah tingkat kedalaman yang digunakan dalam menyajikan atau mewakili suatu konsep. Model atau sistem tertentu. Terdapat dua tingkat utama dalam level abstraksi. Yang pertama adalah level abstraksi tinggi atau high level abstraction. Pada level ini, perhatian utama terfokus pada gambaran umum dan karakteristik konsep atau sistem tersebut. Detail-detail teknisnya disederhanakan atau diabadikan. Ini memberikan perspektif yang lebih luas dan konseptual. Kemudian yang kedua, level abstraksi rendah atau low level abstraction. Pada level ini, perhatian utama tertuju pada detail teknis dan implementasi konkret dari konsep atau sistem tersebut. Setiap detail khusus diperhatikan secara teliti dan pemahaman menjadi lebih mendalam. Tingkat abstraksi disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Pada perencanaan konsep, gunakan abstraksi tinggi untuk pemahaman umum. Sementara di pengembangan perangkat lunak, gunakan abstraksi rendah untuk rincian teknis. Ini membantu mengelola kompleksitas dan memahami aspek yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem. Next. Selanjutnya, diagram alur data atau data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem dari setiap proses tersebut. Data flow diagram juga memiliki berbagai fungsi seperti menyampaikan rancangan sistem, menggambarkan sistem, dan perancangan model. Dalam konteks pengembangan Rentopia, diagram untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat. Di antaranya ada function, file atau database, kemudian input-output, dan flow. Next. Kemudian ada juga data store atau file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan juga sama seperti basis data atau database. Pada umumnya, data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Penggambaran atau simbol data store berupa dua garis sejajar. Kemudian ada data flow, merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Data flow digambarkan dengan simbol tanda panah, dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari suatu sistem ke sistem yang lain. Kemudian ada external entity, atau lebih sering disebut juga dengan terminator, merupakan pihak luar sistem, dapat berupa individu, divisi perusahaan, atau sistem yang lainnya. Terminator dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Simbol dari external entity dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Kemudian ada proses, dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar.
Data flow diagram terbagi menjadi 3 jenis, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsi masing-masing. Untuk pembuatannya sendiri dapat menyesuaikan kebutuhan proyek dari manajemen timnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada 3 jenis DFD. Yang pertama ada diagram level 0. Diagram konteks level 0 adalah gambaran paling rendah, menggambarkan interaksi sistem dengan entitas eksternal. Setiap proses diberi nomor dimulai dari 0. Aliran data langsung menuju sistem tanpa informasi data di data store. Yang kedua, ada diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Yang ketiga ada diagram level 2. DFD level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Next. Selanjutnya ada 3 macam DFD. Yang pertama diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Yang kedua ada diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ada diagram level 2. DFD level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Next. Selanjutnya ada diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah gambaran sederhana yang menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan, dan keluaran dari suatu sistem. Diagram ini memiliki lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem, dengan batasan yang mengelilingi sistem. Hanya satu proses yang ditunjukkan dengan label, dan semua entitas eksternal dan aliran data utama terhubung ke sistem. Diagram ini tidak mencantumkan penyimpanan data. Dalam proyek Rentopia, diagram konteks digunakan untuk menjelaskan sistem aplikasi Rentopia dan merupakan tingkat paling atas dalam hierarki diagram alur data atau DFD. Diagram ini membantu dalam menganalisis interaksi dengan pengguna dan dokumen yang teridentifikasi dalam proyek Rentopia. Next. Selanjutnya di sini ada diagram IR atau Entity Relationship, adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Ada contoh dari diagram IR. Yang pertama ada konseptual data model atau CDM, adalah representasi konseptual data dalam organisasi atau sistem. CDM digunakan dalam perencanaan dan desain awal untuk memahami struktur data secara konseptual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya contoh diagram dari IR adalah PDM atau yang bisa kita sebut sebagai Physical Data Model. Physical Data Model atau PDM merupakan gambaran rinci tentang penyimpanan dan organisasi data dalam sistem basis data. PDM ini mencakup detail teknis seperti struktur tabel, indeks, tipe data, kunci, relasi antar tabel, dan digunakan untuk menerapkan desain basis data ke dalam database sebenarnya. Next. Yang selanjutnya adalah 4 komponen penyusun diagram IR. 4 penyusun komponen diagram IR yaitu terdiri dari entitas, atribut, relasi, dan garis. Yang pertama, entitas. Entitas merupakan sebuah kumpulan objek dengan identifikasi unik dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Entitas ini umumnya digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian ada atribut, yaitu komponen kedua dalam IRD yang merupakan penggambaran karakteristik entitas, yaitu atribut kunci yang merupakan atribut yang membedakan entitas seperti NPWP atau NIM. Atribut juga dapat berupa simple, derivatif, dan multinilai atau multivalue. Selanjutnya, yang ketiga adalah relasi, merupakan keterkaitan antara entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda dan digambarkan belah ketupat. Pada simbol ini terdapat berbagai jenis relasi, yaitu one to many yang bisa digambarkan dengan one to n dan one to one. Yang one to one merupakan one satu untuk satu. Kemudian selanjutnya adalah garis. Garis merupakan penghubung antar atribut, relasi, dan entitas, yaitu untuk menunjukkan antar hubungan pada diagram ER tersebut. Next. Yang kemudian ada siklus hidup sistem. Nah, pada bagian ini ada bagian pengembangan sistem dan company mission. Untuk bagian pengembangan sistem, tahapan ini melibatkan analisis perancangan, pengujian, dan pemeliharaan. Dan proses ini memastikan bahwa sistem dikembangkan dengan baik dari konsepsi hingga implementasi dan dapat diuji serta dikelola dengan efisien. Setelah itu, company mission. Company mission merupakan sistem tindakan takstatif yang sering berjalannya waktu, perubahan dan peningkatan terus mewarnai kehidupan sistem. Evolusi sistem menjadi krusial untuk menjawab dinamika kebutuhan dan teknologi yang terus berkembang. Next. Selanjutnya ada iteratif dan umpan balik. Konsep iterasi dalam pemodelan sistem adalah proses perbaikan berulang yang dilakukan pada model sistem hingga mendekati akurasi dengan sistem sebenarnya. Hal ini melibatkan pengujian model dengan data aktual dan penyempurnaan berdasarkan hasil pengujian tersebut. Proses ini diulang hingga model sesuai dengan sistem sebenarnya. Konsep umpan balik adalah mekanisme yang menghubungkan keluaran sistem dengan masukan yang mempengaruhi perilaku sistem. Umpan balik bisa berbentuk positif, yaitu berarti mendorong pertumbuhan cepat atau penurunan, atau negatif, yaitu berarti menjaga keseimbangan atau stabilitas. Yang hal ini merupakan hal penting dalam pemodelan sistem karena mengungkapkan hubungan sebab akibat, keterkaitan variabel, dan dinamika sistem untuk membantu pengendalian dan pemahaman sistem. Next. Selanjutnya bisa kita lihat di slide ini yang merupakan DFD atau diagram alur data yang memiliki level 0. Pada level ini, diagram ini menggambarkan interaksi antara sistem dengan entitas eksternal atau menjelaskan secara umum lingkup sistem informasi yang akan dibuat. Yang penjelasannya, nah,
Yang pertama itu ada sistem persewaan barang, merupakan proses yang mengelola data penyewaan dan penyedia barang di Rentopia. Kemudian ada penyewa adalah entitas eksternal yang memesan barang sewaan melalui sistem. Data konfirmasi berupa bukti penyewaan barang. Maaf, saya ulangi. Penyewa adalah entitas eksternal yang memesan barang sewaan melalui sistem. Penyewa mengirimkan data permintaan penyewaan ke sistem dan menerima data konfirmasi berupa bukti penyewaan barang. Selanjutnya, penyedia adalah entitas eksternal yang menyediakan barang melalui sistem dan menerima data pinjaman dari data user atau penyewa. Kemudian ada admin yang merupakan entitas internal yang menjadi jembatan atau pengatur sistem di mana ia dapat menerima permintaan, pengembalian barang, data barang, riwayat sewa, dan barang yang disewakan, serta bukti transaksi peminjaman barang dari penyewa. Selanjutnya ada kurir yang merupakan entitas eksternal yang bertugas untuk mengirimkan barang sewa ke penyewa dengan menerima nomor pengiriman barang dan data pengiriman barang. Kemudian akan mengirimkan bukti terkirimnya barang kepada admin. Selanjutnya ada data barang yang merupakan berisi informasi barang sesuai dengan kategori barang yang disediakan, mulai dari harga, banyaknya penyewa, jarak dari lokasi penyewa, dan lain-lain. Kemudian ada data penyewa bukti penerimaan pengembalian barang yang merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh penyewa seperti jenis barang, kapan disewakan, dan berapa total semua biaya. Dan yang terakhir ada data penyedia dan data barang yang disediakan berisi tentang profil nama, maksud saya profil nama penyewa, tempat penyewaan, dan data barang yang disediakan oleh penyedia. Kemudian ada riwayat barang yang disewakan oleh penyedia dan biaya per barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini terdapat diagram flow data level 1 pada sistem Rentopia. Pada level 1 ini menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan dan memberikan gambaran tentang interaksi antar proses utama. Lalu berikut adalah penjelasan diagramnya. Yang pertama, sistem persewaan barang adalah proses utama dari subproses seperti input penyewaan, input penyedia barang, input pengembalian barang, dan input konfirmasi penyewaan dan pengembalian. Lalu yang kedua, sistem login, yaitu login untuk user seperti penyewa dan penyedia. Lalu ada login juga untuk admin, di mana admin bertugas untuk mengawasi dan mengatur jalannya sistem. Lalu sistem data master adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan data yang terjadi pada sistem seperti data admin, data kurir, dan penyewa, dan data penyedia. Data sistem penyewaan terjadi seperti transaksi, bukti penyewaan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada penyewa. Penyewa itu merupakan entitas eksternal yang memesan barang sewaan melalui sistem. Penyewa mengirimkan data permintaan penyewaan ke sistem dan menerima data konfirmasi berupa bukti penyewaan barang. Lalu selanjutnya ada penyedia. Penyedia atau orang yang menyewakan merupakan entitas eksternal yang menyediakan barang melalui sistem dan menerima data pinjaman dari data user penyewa. Lalu ada admin. Admin merupakan entitas internal yang menjadi jembatan atau pengatur sistem di mana ia dapat menerima permintaan pengembalian barang, data barang, riwayat sewa, dan barang yang disewakan, dan bukti transaksi atau peminjaman barang dari penyewa. Lalu ada kurir.
kurir merupakan entitas eksternal yang bertugas untuk mengirimkan barang ke penyewa dengan menerima nomor pengiriman barang atau nomor resi dan data pengiriman barang, kemudian akan mengirimkan bukti terkirimnya kepada admin. Lalu ada akun. Akun adalah hasil input atau database yang berisi dari data login, misal ID dan passwordnya dari para user seperti admin, penyewa, dan penyedia. Lalu ada data kurir. Data kurir merupakan isi atau database tentang informasi yang dimiliki oleh kurir, seperti nama kurir, nomor telepon, alamat, dan nomor identitas. Lalu nomor resi. Nomor resi merupakan database yang berisi tentang isi-isi dari informasi pengembalian barang, dan setiap barang itu memiliki nomor resi yang berbeda untuk dikirimkan ke penyewa maupun orang yang menyewakan. Oke, lalu langsung masuk ke data admin. Data admin merupakan penyimpanan data untuk para admin Rentopia agar data tetap tersimpan dan mudah dalam operasinya. Data admin berisi tentang profil admin seperti nama, alamat, nomor telepon, pendidikan, dan lain-lain. Lalu ada data transaksi. Merupakan data hasil dari transaksi yang dilakukan dan dikumpulkan ke dalam database untuk mempermudah sistem bekerja. Isi dari database transaksi yaitu ada nomor transaksi, nomor pesanan, dan nominal transaksi. Lalu ada riwayat barang. Database riwayat barang merupakan barang yang disewakan oleh penyewa, data dari riwayat barang penyedia yang telah disewakan kepada penyewa sehingga memudahkan dalam proses rekap penyedia. Dalam proses sistem persewaan akan dilakukan tahap menyewa barang dari data barang. Kemudian sistem akan melakukan konfirmasi kepada penyedia apakah barang tersebut ada atau tidak. Setelah memeriksa barang akan dilakukan konfirmasi oleh penyewa dan melakukan penyewaan barang. Lalu diterima oleh sistem dan diberitahukan kepada penyewa bahwa barang ready atau tersedia untuk dipinjamkan. Jika proses tersebut selesai, maka penyedia akan melakukan proses pengiriman barang melalui kurir dengan nomor resi yang sesuai dengan barang tersebut. Kurir melakukan pengiriman sesuai dengan nomor resi yang diterima, yang berisi alamat untuk penyewanya. Terakhir, yaitu proses pengembalian barang. Setelah penyewa hari sewanya habis, maka penyewa akan memanggil kurir untuk mengambil barangnya dan mengembalikan barangnya kepada user yang menyewakannya. Oke. Lanjut ke diagram konteks. Slide ini merupakan ada diagram konteks dari sistem Rentopia. Diagram konteks ini menggambarkan hubungan antara entitas keluar, masukan, dan keluaran dari sistem yang dimiliki oleh aplikasi Rentopia. Lalu berikut adalah penjelasannya. Terdapat 4 entitas. Di sini ada kurir, user yang menyewakan atau orang yang menyewakan, lalu ada user penyewa, lalu ada user admin. Admin merupakan user yang menerima keluaran dari sistem aplikasi Rentopia seperti permintaan barang dari user, data kurir, lalu terjadinya transaksi atau pembayaran, dan pelacakan barang sewaan.
Lalu admin juga memberikan masukan ke dalam sistem aplikasi Rentopia yang telah dikelola oleh admin itu sendiri, seperti memberikan nomor pengiriman barang atau nomor resi, konfirmasi permintaan konfirmasi pembayaran barang sewa, lalu memiliki akses berupa data master untuk memanajemen segala yang ada di dalam sistem aplikasi Rentopia. Lalu ada user menyewakan. User menyewakan menerima keluaran data dari sistem aplikasi Rentopia, seperti menerima pesanan masuk dari penyewa, menerima bayaran sewa, menerima pengembalian barang dari kurir, dan melacak barang yang disewa. Lalu user menyewakan juga memberikan masukan kepada sistem aplikasi Rentopia, seperti konfirmasi pesanan, mendaftarkan barang sewa, dan data user yang dimilikinya. Lalu ada user penyewa. User penyewa menerima keluaran data dari sistem aplikasi Rentopia, seperti tampilan barang yang tersedia untuk disewa, melacak barang yang telah disewa, riwayat barang yang pernah disewa. Dan user juga memberikan masukan data ke sistem aplikasi Rentopia, seperti melakukan permintaan barang yang ingin disewa untuk dikonfirmasi apakah barang ini tersedia atau tidak. Lalu ada transaksi dan transaksi atau pembayaran dan data user. Lalu ada kurir. Kurir menerima keluaran data dari sistem aplikasi Rentopia berupa permintaan pengiriman barang dan nomor pengiriman barang atau nomor resi. Lalu kurir juga memberikan masukan data ke sistem aplikasi Rentopia seperti pengiriman bukti pengiriman barang dan data yang dimiliki oleh kurir. Dengan implementasi diagram konteks pada sistem aplikasi Rentopia, kita dapat memahami interaksi yang terjadi dalam sistem aplikasi Rentopia, sehingga dengan mudah untuk menganalisis kebutuhan setiap user yang ada di dalam Rentopia. Lalu masuk kepada kesimpulan. Penerapan konsep pemodelan sistem pada perangkat lunak Rentopia sangat penting karena memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan aplikasi ini. Pemodelan sistem melalui diagram alur data atau data flow diagram dan diagram konteks membantu dalam memahami struktur, interaksi, dan fungsi dalam sistem aplikasi Rentopia. Ini juga meningkatkan kualitas informasi yang disediakan untuk pengguna dan memastikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemodelan data flow diagram memberikan wawasan tentang struktur dan fungsi sistem, sementara diagram konteks mencerminkan bagaimana Rentopia berinteraksi dengan berbagai pengguna. Dengan pemodelan ini, Rentopia dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan bagi pengguna. Tujuan utama Rentopia adalah memberikan layanan penyewaan barang yang mudah, cepat, dan aman, dan pemodelan sistem ini membantu mencapai tujuan tersebut. Sekian presentasi dari kami mengenai konsep pemodelan sistem pada aplikasi Rentopia. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.